mengakui kalau Tuhan Yesus itu apa? Tuhan gitu. Oh, Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Kenapa Di mana tidak Yesus mengajarkan? mengajarkan? Di mana Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Udah sebelum lahir dia kan sudah dinubuatkan kedatangannya, kelahirannya. Saya tanya Setelah- Yesusnya, Bang. Yesusnya yang saya tanyakan, bukan karangan-karangan orang di luar Yesus. Saya tidak percaya yang lain. Saya percaya Yesusnya aja. Di mana Yesus mengatakan dia Tuhan? Ada? Banyak. Nah, silakan tunjukkan dalilnya. Oh, Ingat iya, Roh Kudus kalau langsung secara- ingat. Kalau secara Jangan mencari di akurat, buku. saya tidak hafal saya menunjukkan itu. Roh Kudus tidak ada sama Anda. Roh Kudus tidak ada. Fungsi Roh Kudus itu mengingatkan segala perkataan yang telah kukatakan kepadamu. Ternyata Anda tidak ingat, berarti Roh Kudus tidak ada sama Abang. Coba Bang Juma. Coba pertanyaan Bang sama aku Bang tentang yang seperti pertanyaan kepada Bapak itu. Aku ini Bang, lontarkan pertanyaan Abang seperti itu Bang. Hambanya atau muridnya? Iya. Gimana? Menjadi murid atau menjadi hamba? Menjadi hamba Bang. Di mana dalilnya Yesus menjadikan hamba seluruh manusia, seluruh bangsa? Karena gini Bang, kalau muridnya itu Bang, kalau kita mengaku dia murid, kalau kita mengaku murid, sedangkan murid Tuhan Yesus hanya ada 12, kan gitu. Itulah muridnya, kan gitu. Ya enggak, perintah Yesus untuk menjadikan seluruh bangsa jadi hamba mana? Kalau perintah, kalau yang dalilnya Bang kita Enggak ada Roh Kudus juga. Enggak ada Roh Kudus juga. Udah Bukan selesai. Bang, yang dimaksud murid itu kita harus belajar firman Tuhan, itu yang dimaksud. hambanya. Supaya menjadi murid, bukan hanya 12 murid Tuhan Yesus, bukan begitu. Jadi kita harus mau belajar firman Tuhan, kita menjadi murid Tuhan Yesus, itu maksudnya. Belajar ke Bang Suma, itu maksudnya. Oke Bang, saya kira cukup Ya. untuk sementara. Ya, Oke bang, kalau begitu bang. oke siap, makasih. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Daripada abang kepusingan di sini kan gitu, mending abang-abang istirahat. Karena abang-abang adalah manusia yang tidak memiliki Roh Kudus berdasarkan pengakuan Yesus Yohanes 14 nomor 26. Sahabat Biza barakallah, Padi Virus barakallah, semuanya teman-teman yang mendukung kegiatan kita, terima kasih banyak semuanya. Biza, Aman dan semuanya. Jadi ketika dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 26, dia mengatakan bahwasanya tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya dan akan mengingatkan kepadamu segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Mengingatkan, berarti tanda-tanda orang yang memiliki Roh Kudus adalah mengingat semua perkataan Yesus. Nah, sementara kalian mengatakan Bang Suma tak ada Roh Kudus, Bang Suma tak ada hikmat, sementara kalian masih buka Bible. Di mana itu tadi Bang Suma? Tunggu dulu. Di mana? Enggak ada Yohanes 14 nomor 36, enggak ada. Ya memang siapa yang bilang 36? Orang bilang 36. Ya, Paman. Bang, Ya, kalau malam ini Bang, ya aku senang sekali, aku sangat setuju kali sama Abang. Pas ke hati saya kena malam ini. kenapa bisa begitu? Betul Bang, yang saya bilang kan saya mau menanggapi apa fungsi akal di dalam agama, terutama saya sebagai Kristen. Ya, Karena semua di Bible itu Bang, 80% Bang Juma adalah sebuah perumpamaan yang kita harus memiliki intelektual sejarah, intelektual bertukar pikiran dengan orang yang berbeda keyakinan. Ya. Jadi itulah Bang, kesalahan kami Kristen yang tidak mau belajar dari saudara-saudaranya yang lain berdasarkan ketulusan. Terkadang kami Kristen juga Bang, banyak sekali ingin mempelajari yang namanya Quran atau sejarah-sejarah dari Timur Tengah, saudara saya yang Muslim itu berdasarkan rasa
benci begitulah kebanyakan bang tuh, sehingga mereka mencari-cari di manalah ada yang ditulis surat yang bisa menyerang saudara saya yang Muslim. Kira-kira mereka dominan ke situ. Mungkin beberapa hari yang lalu kita pernah berbeda pendapat dengan tema yang abang bilang orang Kristen kalau di surga itu ngapain. Saya memang nggak terlalu memperdalam itu, karena semua yang abang bilang pun setelah kita debat, saya baca, saya pelajari, memang ada ke arah yang ke situ. Jadi tadi saya menonton abang dengan dua saudara saya yang Kristen tadi, itu saya setuju sekali dengan abang. Mereka berat bang hatinya kadang. Karena gini loh bang ya, bang Juma. Orang kalau sudah lama berada di dalam kegelapan, ketika cahaya masuk, mereka merasa silau. Jangan salahkan cahayanya, keluar dong. Ya, betul. Kan gitu betul. kira-kira bang Juma kan? Betul, betul. Jadi seperti abang juga tadi bilang, mereka agak berat juga mengakui kalau malam ini abang lagi dibimbing yang namanya dengan Roh Kudus. Kan mereka malu mengakuinya. Kalau saya akui malam ini ada intuisi masuk ke abang yang memperjelas yang namanya tadi firman ataupun wahyu, kesaksian yang daripada kisah-kisah para rasul ini semuanya. Abang kan menanggapi perumpamaan yang ada di dalam. Jadi saya sangat mendukung, bang. Bukan saya di sini mau cari panggung sama bang, tidak. Bukan bang ya. Tapi malam ini saya rasanya senang sekali saya bang. Betul bang. Iya, Karena kalau saya yang menyampaikan itu kepada mereka sesama Kristen, saya itu dalam hitungan detik itu langsung dibilang sesat saya, atau dibilang serigala berbulu domba. Bayangkan itu bang. Kita ini mau menyadarkan, tapi dibilang serigala berbulu domba. Sedangkan mereka babi berbulu landak. Ini yang bahaya masalahnya. Jadi malam ini bang Juma, ada pergumulan saya yang lalu-lalu itu belum terjawab, tapi malam ini mungkin nggak tahu. Saya bilang saya tadi itu udah nggak mau buka-buka TikTok. Kita kan nggak tahu jalan Tuhan seperti apa, bimbingan Roh Kudus seperti apa. Karena kita mau tiba-tiba bang refleks tuh tekan TikTok apa langsung pula live-nya abang kan gitu. Saya nggak menganggap itu sebuah kebetulan. Saya menganggap itu adalah sebuah rencana tatanan ilahi supaya saya juga memiliki pengalaman. Saya bang sekarang ingin melayani, tapi bukan untuk menyerang saudara-saudara saya. Saya ingin sekali menjadi pelayan untuk memperbaiki sistem kekristenan. Pasti abang paham. Iya. Karena bang, ya banyak kejadian ataupun tragedi-tragedi di dalam penafsiran di Bible. Itu dulu ada sejarah bang yang sangat kelam bagi orang-orang Vatikan ya. Pada abad 7 sampai ke 10, setiap ada orang yang menerjemahkan Bible ke bahasa yang asing itu kan dibunuh itu. Iya. Ada sejarahnya itu bang. Saya baca itu. Betul. Jadi kalau itu tidak diterjemahkan, apa orang nggak gila bang? Gimana kita mau ngerti? Sedangkan sudah diterjemahkan saja bang dia. Kalau saya orang Batak ya. Ada juga Bible itu udah berbahasa Batak. Kalau kami untuk HKBP, ada yang berbahasa Indonesia. Itu pun kadang kami susah mengerti bang. Apalagi kalau pendetanya membaca hanya sepotong. Kan di gereja kegiatannya begitu bang. Nanti pendeta naik membimbing sebuah khotbah, dia ambil 2-3 kutipan ayat, tapi dia tidak memulai dari yang seharusnya dibaca dari mana. Dia menyampaikan sepotong ayat. Terus yang kedua bang, dia tidak memberikan ruang untuk jemaat ini mempertanyakan firman itu. Kemana tujuannya? Jadi prosesnya, ritualnya bang, hari Minggu ke gereja, duduk, kumpul persembahan, berapa uang perpuluhan, berapa uang pembangunan, ceramahnya paling cuman 20 menit, lebih banyak ritual mengumpulkan duit. Itu pun saya serius ini saya mau kasih tahu itu fakta bang. Betul bang, betul ini fakta. Saya nggak peduli mereka mau bilang saya sesat, saya nggak peduli. Saya menyampaikan yang saya lihat. Kalau kita nanti bertanya, Pak Pendeta, kau tadi baru saja berceramah, tidak usah khawatir tentang hidupmu. Sedangkan burung yang hidup di antara langit dan bumi dipelihara. Setelah dia menyelesaikan ceramah itu, saya tanya, Pak Pendeta, Bapak ada tabungan di rekening, ada untuk apa? Untuk masa depan. Loh,
Dia baru saja tadi bilang gak usah khawatir untuk masa depan, tapi dia ada nabung uang di rekening, kan kita bingung. Bang. Iya. Betul, Bang. Betul. Berarti dia Dia khawatir bilang, makanya dia jangan nabung. pernah hari esok itu biarlah besok yang menentukan. Karena ada itu di Bible, Bang. Dan jangan khawatir tentang hari esok. Pendeta menceramahkan itu pada saat bertanya seperti itu dibilang sesat saya. Bayangkan itu, Bang. Iya. Dibilang sesat padahal pertanyaannya bagus. Nah, karena saya lihat banyak sekali yang anomali lah, Bang, ya. Seperti Iya. seakan-akan saya lihat kami sebagai Kristen ini terlalu sudah menonjol sekali pola pikir sekuler, Bang. Jadi dominan ke dunia, Bang. Abang bayangkanlah, Bang, ya. Sudah ada perbedaan Kristen Protestan dengan Katolik. Banyak lagi nih sekarang nih cabang-cabang perusahaan. Kalau menurut saya gereja itu adalah perusahaan itu, Bang. Iya. Investasi menjual nama sang juru selamat, kan gitu. Saya pernah lewat, Bang, dari sebuah desa. Saya hitung di situ ada 20 kakak. Tapi saya telusuri gerejanya ada 21. Bayangkan, Abang, itu. Cuman 20 ke kakak, tapi gereja ada 21. Kan gila itu, Bang. Bayangkan itu. Nah, jadi malam ini, Bang, saya nggak terlalu banyak bernarasi. Saya hanya menyampaikan rasa bersyukur, rasa berterima kasih sama Abang. Karena Abang sudah membantu yang ingin saya jelaskan terasa berat itu. Abang malam ini udah membantu saya. Jadi saya pun sangat menghormati Bang Juma. Untuk penonton-penonton, saudaraku semuanya yang muslim, saya mengasihi kalian sesuai perintah Sang Juru Selamat saya, Tuhan Yesus Kristus. Shalom, assalamualaikum, Bang, ya. Saya turun, Bang, ya. Waalaikumsalam. Makasih Abang Nenggolan. Yo, iya, Bang. Sehat selalu. Sehat, Pak. Jangan turun dulu, Pak Nenggolan. Ada, turun dia. Selamat malam. Malam. Ya, Spikul Salib. Silakan buka kameranya, Bang. Ya, apa silakan. nih, Bang? Fungsi akal dalam agama. Ya, fungsi akal. Akal apa nih? Akal manusia apa? Akal hikmat manusia apa hikmat surgawi ini? Akal manusia. Akal manusia. Jadi manusia itu tidak akan pernah bisa memahami kerajaan Allah kalau dia dari akalnya sendiri. Ya, Enggak, fungsi akal. tidak berfungsi kalau untuk kerajaan Allah, dia mana sanggup. Berarti nggak ada fungsinya akal buat agama Anda, ya? Tidak ada. Kalau manusia, ya, Berarti untuk masuk Kristen harus gila gitu. harus dari Roh Kudus hikmatnya. Yohanes 3 ayat 5. Berarti tidak perlu akal. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah harus dibaptis, harus lahir kembali dari air dan roh. Artinya dimensinya Allah bukan dimensinya manusia, Pak. Tapi kalau hal itu tidak sesuai dengan akal, buat apa? Tidak ada yang tidak sesuai dengan akal hikmat dari surgawi, toh. Tadi Anda mengatakan enggak pakai akal, gimana? Mana yang betul? Sampai pernyataan saya berarti untuk menjadi seorang Kristen tidak perlu akal. Anda mengatakan kalau untuk Pikiran kehidupan surgawi yang enggak manusia usah. gini. Hikmat itu gini. Hikmat surgawi, ya. Kita tidak bisa mengenal Allah kalau bukan rohnya yang memperkenalkan Allah itu sendiri, gitu loh. Mengenal Tuhan dalam perspektif agama Islam dan Kristen itu memang Berbeda. sangat berbeda. Iya, Kalau berbeda. kalau kami mengenal Tuhan kami dengan melihat ciptaan, tapi kalau Anda mengenal Tuhan Anda dengan melihat Tuhan Anda sendiri datang dalam rupa bayi, manusia, mati dibunuh manusia. Tidak, Gitu kan? tidak seperti itu Jadi juga. bagaimana cara Anda mengenal Tuhan Anda? Makanya Yohanes 3 ayat 5 dibaca. Tidak ada Ya. yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh. Bukan pola itu, Bang. Itu kan konsep. Yang saya maksud di sini adalah cara mengenal Tuhan. Dalam agama Kristen itu tidak boleh pakai akal.
Kalau di Kalau Islam, Roman- kalau di Islam justru pendekatan akal yang kami gunakan untuk mengenal Tuhan kami. Ya kalau Seperti itu. akal nanti kan gini Juma ya, berarti lebih kecil lebih kecil Tuhannya dari akal manusia. Oh enggak, justru akal yang menghantarkan manusia itu sampai kepada Tuhannya. Contoh, ketika Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan menyatakan dirinya melalui perantaraan ciptaannya. Artinya Tuhan memberikan jejak keberadaannya dengan Tuhan menciptakan akal kepada manusia untuk mengetahui dimensi keberadaannya melalui segala penjuru. Adanya siang dan malam, Tuhan sedang memberikan jejak. Ini aku ada, aku yang menciptakan siang, aku menciptakan malam. Itu jejak. Melihat gunung, kita lihat itu jejak. Akulah yang menciptakan gunung itu. Lautan, begitu seterusnya. Jadi Tuhan memberikan kemudian jejak kepada manusia, sehingga manusia yang punya akal itu bisa sampai kepada Tuhannya, bahwa Tuhan itu ada. Nah, kalau di Kristen, untuk membuktikan Tuhannya ada, Tuhannya kudu harus turun menjadi bayi. Oh tidak. Lalu gimana Sekarang cara ini Kristen? apa Yesus Kristus itu turun menjadi bayi saat ini? Kan enggak? Iya, maksud saya gini, orang Kristen meyakini Tuhannya ada itu karena dia pernah turun ke bumi menjadi manusia. Tidak juga. Nah, berarti Tidak juga. Jadi dengan cara apa Kristen mengenal Tuhannya? harus lahir kembali dari air dan roh. Gimana ceritanya itu? Ini bukan Dimensi kita diubah Bang Juma. Jadi Efesus 4 ayat 23 dan 24 dikatakan kita diciptakan jadi manusia baru. Manusia yang mempunyai hubungan atau relasi yang kuat dengan Tuhan itu sendiri. Gitu, Ya, Bang. jadi maksud saya gini, Bang. Kita ini kan manusia dewasa yang diberi akal sehat. Tadi saya sudah menggambarkan di Islam untuk mengenal Tuhan cukup melihat ciptaan. Nah, kalau Kristen mengenal Tuhannya cukup apa? Harus mengenal secara baik dan benar, seperti hadap-hadapan seperti saya dengan Juma. Oh, itu. Berarti Anda harus melihat Tuhan Anda seperti itu. Iya, itu Berarti baru mengenal namanya. berarti Makanya Tuhan kita Anda- harus lahir kembali dari air dan roh. Nah, setelah Anda terlahir, Anda sudah melihat Tuhan. Sudah. Tuhan Anda wujudnya kayak mana? Tidak bisa digambarkan sebenarnya. Katanya wujud itu. melihat. Tadi barusan Anda lihat. Dia kan penglihatan dalam bentuk roh. Penglihatan dalam bentuk roh. Yang Anda lihat di situ apa? Roh. Iya, penglihatan dalam bentuk roh. Bisa Bertanduk sinar, tujuh, bermata bisa tujuh. cahaya, begitu. Kilat itu. Petir. Cahaya, Yohanes 5 ayat 35. Lampu strongking. Nah, lampu itu. Nah, terus Tuhan Anda dalam bentuk cahaya maksudnya apa? Jadi kalau kalian kan cukup dengan melihat bulan, melihat gunung misalnya, atau melihat laut, ya kan? Apakah Anda tahu bahwa itu ciptaan Tuhan yang Anda pahami itu? Lalu ciptaan siapa kalau bukan ciptaan Tuhan? Loh, bisa saja malaikat terang iblis menyamar sebagai malaikat terang toh? Dalam pikiran Anda, dalam imajinasi Anda toh? Kan dalam imajinasi Anda itu kan? Sekarang begini. Kan dalam imajinasi. Itu bukan imajinasi, itu akal. Sekarang begini. Itulah akal tadi membawa Anda sesat. Oh enggak dong. Sekarang saya tanya. Karena nggak mungkin, Mbak, nggak mungkin Juma akal Anda itu bisa masuk menembus dimensinya Tuhan, dok. Nggak mungkin. Oke, itu menurut saudara. Sekarang begini, yang menciptakan alam semesta ini siapa menurut Anda? Tuhan Yesus. Di mana Yesus menciptakan itu? Dan di mana Yesus mengatakan itu? Yohanes 1 ayat 3. Nah, itu bukan Yesus. Loh, siapa lagi? Emang di mana di kitabmu di mana? Di kitabmu di mana? Di kitabmu di mana? Coba saya buka. Tunggu. Di kitabmu di mana? Ada nggak pengakuan Allah SWT langsung itu ciptaannya? Coba. Dengar saya dulu. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi, sementara Yesus sendiri mengakui dia adalah ciptaan. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa di mana dalilnya Yesus ciptaan? Coba Anda baca Yohanes 8:42. Silakan. Yang berasal yang keluar dari Bapa toh? Anda baca dulu dalilnya. Berarti tidak ada Roh Kudus dalam diri Anda ini.
Silakan. Keluar dari Bapa kan? Iya. Nah, keluar dari Bapa apa ciptaan di sini dikatakan? Dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Datang sebagai apa? Kalau misalnya pikiran Juma keluar atas kehendak pikiran Juma atau keluar kehendak atas Enggak, atas itu Juma? Yesus. Itu Yesus yang mengatakan, bukan saya. Jangan Anda Enggak. sandarkan. Makanya bedakan. Yesus Loh. itu logos, kecerdasan. Aduh. Yesus yang Coba dibuka mengatakan, Yesaya 55 ayat 11. segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Coba Itu Yesaya firman. 55 ayat 11. Iya. Itu firman yang keluar dari mulut Tuhan. Di mana ketika firman itu keluar, tidak akan kembali kepada yang dengan sia-sia. Sebelum Oke. apa yang diperintahkan itu jadi. Sekarang pertanyaan saya, ada berapa firman yang keluar dari mulut Tuhan? Menjadikan segala yang ada. Iya, ada berapa firman? Ya berapa yang dikeluarkan dia segala yang ada? Berarti sudah banyak Tuhan dong. Kalau dikatakan firman keluar dari mulut Tuhan adalah Tidak. Tuhan. Karena setiap yang menjadikan segala yang ada itu kan berdasarkan firman. Kok banyak Tuhan? Jelas dong. Yang Karena dijadikan yang banyak, yang menjadikan tetap satu, ya firman. Yang keluar dari mulut Tuhan Yang itu dijadikan cuma, bukan yang menjadikan. sekarang Yesus dijadikan nggak? Sekarang saya tanya, yang dijadikan ada bulan, ada bintang, siapa yang menjadikan? Kenapa Anda nggak pernah mau menjawab pertanyaan saya? Yesus itu Saya kan dijadikan. jawab. Yesus Anda itu katakan banyak Tuhan. Yesus dijadikan. Banyak yang dijadikan cuma. Yesus itu dijadikan nggak? Enggak. Jadi yang jadi daging ini siapa? Yesus menjadi daging. Iya. Ya dia kan berinkarnasi. Iya. Berinkarnasi gimana sih? Saya bertanya tadi di awal, apakah Yesus itu adalah firman yang keluar dijadikan menjadi daging? Berinkarnasi. Jadi nenek tidak mu- ada yang menciptakan. Nenekmu kiper, di mana dalilnya berinkarnasi? Yohanes 1 ayat 14. Mana ada? Itulah firman yang menjadi daging. Berarti dia adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan menjadi daging. Tuyul. Tidak dijadikan tuyul. Lah apa jadinya? Coba Anda baca. Anda baca. Dia Yohanes datang 1. menjadi. Paham nggak? Coba baca Siapa yang Yohanes 1. menjadikan ada di situ? Siapa Coba kamu baca. yang coba. Ada nggak Yohanes tertulis 1. di situ yang menjadikan? Yohanes 1 nomor 3. Kena kau kan? Segala yang ada. Iya. Termasuk Siapa yang dagingnya Yesus. menjadikan? Siapa yang menjadikan? Kan Tuhan. firman. Yesus. Tuhan. Yang Matamu. menjadikan kan firman. Firman ini siapa? Yesus. Di mana dalilnya? Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Gigimu mana ada seperti itu? Gigimu Yesus. neng. Mana Kok ada kayak begitu? gigimu. Mencret Iya, kau kalau matamu samaku. kalau gitu. Matamu kalau Matamu. gitu. Tidak ada dikatakan Yesus itu firman. Di mana dalilnya Yesus firman? Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18. Yesus yang kutanya, tuyul. Yesus yang menjadi manusia, dia kan firman. Iya, berarti Betul. firman, berarti dia firman yang menjadi Betul. manusia. Yang saya tanya, di mana Yesus itu firman? Di mana Yesus itu firman? Nah, Itulah makanya dikatakan aku keluar dan datang dari Bapa. Kuceluk. iya. Kalau keluar dari Bapak, apa aja yang keluar Coba dari baca Bapak? Yesaya 55 ayat 11. Coba baca. Demikianlah saja yang firmanku keluar? yang keluar dari mulutku. Hah? Coba kau pasangkan dengan Yohanes 8 ayat 42. Enggak Ya, sama enggak? sekarang- Itu kuceluk. Iya, sama dong. Ya udah. Demikian. Nah, sekarang ketika firman keluar dari mulut, Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Sekarang Sekarang lontong. sekarang Antara pikiranmu, Yesus- jiwamu, Yesus pikiranmu, diam dulu datang. mulutmu yang Yesus boleh itu. datang. Diam Menurut dulu Yesus, mulutmu. dia datang atas kehendak siapa? Kepintaranmu itu datang atas kehendak siapa? Ketika kau saat ini berkata-kata itu dari mulutmu itu atas kehendak siapa? Monyet. Yesus datang atas kehendak siapa menurut Yesus? Perkataanmu yang saat ini dengan saya ini datang atas kehendak siapa? Monyet. Yesus datang atas kehendak siapa? Perkataanmu, kepintaranmu itu datang atas kehendak siapa? Meow.
Meong kau. Gak ngerti apa-apa kau enggak. Yesus datang. Kau atas ngerti kehendak nggak siapa? arti firman? Firman itu logos, kecerdasan Tuhan. Kata siapa? Paham nggak? Kata siapa logos? Kata siapa? Kataku. Kataku. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kau buka Google, logos itu apa? Mana dalilnya? Kau buka aja Google, kau tanya logos itu apa? Firman itu kecerdasan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nih saya buka. Silakan. Kalau dalilnya nanti logos itu adalah kecerdasan, ya. Ya. Kau mau digantung di Monas? Betul, makasih. Logos itu buku, logos itu buku. Secara harfiah dan bahasa Yunani, logos berarti kata, ucapan, akal budi atau ilmu pengetahuan. Paham nggak? Logos itu buku. Itu buku. Jadi logos itu dialah pengetahuan Tuhan, sang sumber. Sekarang coba tunjukkan kepada saya, apakah Yesus itu sang sumber? Sang sumber Yesus itu kan logos, botol. Akal budi. Jadi yang menciptakan semua manusia, semua ciptaan ini adalah kecerdasan, akal budi, pengetahuan daripada sang sumber. Termasuk Yesus. Yesus sendirilah dia. Dialah logos itu. Matamu. Yesus itu ciptaan. Siapa bilang di mana? Di mana dalilnya, monyet? Yohanes 1 nomor 3. Yohanes 1 justru firman yang menjadikan segala yang ada. Ya, bukan Yesus. Firman itu Yesus, botol. Nanti di data 14 menjadi daging baru Yesus, tuyul. Loh, dia akan menceritakan, berarti kau akui kan? Kau akui kan, botol? Yesus itu berasal dari perkataan, betul? Yesus berasal. Yesus itulah pengetahuannya, akal budinya, bukan berasal. Kalau begitu kenapa Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Karena dia pengetahuan, akal budi. Kalau nggak ada mulutmu yang monyong itu, bisa nggak keluar pengetahuan itu dari mulutmu? Coba. Bisa dari lantaimu, bisa dari anusmu, bisa. Yesus, coba Anda baca Yohanes 1:3. Coba pengetahuanmu kalau nggak keluar dari mulutmu, bisa keluar dari anus ya? Saya bisa mengerjakan sesuatu tanpa melalui mulut. Tangan saya, dengan saya berdiam, saya bisa menyelesaikan pekerjaan. Mantap toh? Nah, sekarang ketika Yesus itu datang ke bumi, apa pengakuan dia? Pernahkah dia mengaku kalau dia adalah firman? Dia adalah anak. Dia adalah Tuhan. Bukan firman. Dia adalah pencipta. Ternyata dia bukan firman. Dialah. Loh, firman itulah yang menciptakan. Saya kayak kamu. Sekarang saya tanya kamu, Juma. Dengan apakah Allah SWT menciptakan langit dan bumi? Jawab. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Saya pertanyaan kedua. Apakah tanpa kun fayakun Allah bisa menciptakan langit dan bumi? Bisa enggak Allah SWT tanpa kun fayakun menciptakan langit dan bumi? Jawab. Jadi, saudara, bisa tidak Allah SWT menciptakan langit dan bumi tanpa kun fayakun? Segala sesuatu ketika Tuhan ingin mencipta, maka Tuhan menggunakan sifatnya. Apa sifat yang digunakan oleh Tuhan? Kalam, berkata-kata. Maka semuanya jadi. Di mana dalil itu terjadi? Mazmur 33 nomor 9. Pertanyaan saya, Juma, dapat tidak Allah SWT menciptakan langit dan bumi tanpa kun fayakun atau dengan perkataan? Perkataan Tuhan sudah jelas. Setiap kali Tuhan ingin menciptakan, Tuhan hanya mengatakan kun maka jadi. Mazmur 33 nomor 9. Allah SWT menciptakan langit dan bumi tanpa kun fayakun? Tuhan menciptakan dengan berkata kun fayakun. Berarti harus kun fayakun toh? Kan itu dia sudah sampaikan. Makanya di dalam Mazmur 33 nomor 9. Pertanyaan saya belum kamu jawab, Juma. Apakah Allah SWT bisa menciptakan tanpa kun fayakun?
Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan kun fayakun. Berarti kalau harus dengan kun fayakun, Tidak yang menjadi ada- Tuhan tidak ada Allah yang SWTK diciptakan. atau kun fayakun. Tidak ada yang tercipta tanpa Pertanyaan saya yang berikutnya juga, Jangan cuma bertanya terus. pertanyaan saya, dapatkah Allah SWT menciptakan langit dan bumi tanpa kun fayakun? Kamu bilang tidak dapat. Lalu pertanyaan segala kedua, sesuatu. yang menjadi Tuhan di situ kun fayakun atau Allah SWT? Segala sesuatu itu dicipta melalui kehendak. Kehendak itu kemudian terimplementasi dengan kun fayakun. Apakah Anda tidak Allah percaya? SWT bisa Woi, menciptakan woi, tanpa hey, kehendak? bertanya aja terus kerjamu. Nggak bisa Apakah Allah bertanya. SWT menciptakan tanpa Tidak bisa kehendak? tidak bisa kau menjawab pertanyaan. Tidak bisa. Bisa tidak Allah SWT menciptakan tanpa kehendak? Semua yang diciptakan itu pasti dengan kehendak. Tidak ada yang dicipta tanpa kehendak, longor. Yang menjadi Tuhan Allah SWT apa kehendak? Yang menjadi Tuhan itu adalah sang sumber, sang pemilik sifat maha pencipta. Tuyul. Allah SWT tidak bisa mencipta tanpa kehendak. Berarti yang jadi Tuhan adalah kehendak. Oh mama Sekarang Yesus mengatakan di dalam Yohanes Ke Allah 8. SWT dulu bro. Dah kamu turun. Ilmumu nggak ada. Nggak ada ilmumu, mencret kau jawab. Udah terserah kamu, terserah kau sudah emosi. Yang pastinya tak ada satupun pertanyaan saya kau jawab. Kau bertanya, adakah sesuatu yang diciptakan tanpa melalui firman? Innama amruhu, segala sesuatunya ketika Tuhan ingin menciptakan, maka Tuhan hanya mengatakan jadi maka jadi. Saya kasih data di kitab Yahudi Mazmur 33 nomor 9. Kamu nggak mau terima, tuyul. Idiot kau kan? Di awal kau mengatakan di Kristen tidak pakai akal. Udah selesai. Tema sudah terjawab. Kau sendiri mengatakan di Kristen itu tidak pakai akal. Jol, saudara-saudara. Kau bawaannya cuma emosi doang. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Siap. Katolik Protestan. Sudah, bagaimana mau cara buka ini? Itu Ih, tuh mama IDDE. bantu bang. Ini bantu bang. Mama Oh, Tadi mama. tadi Edis TV ada kasih naik aku. Aku bilang Bang Juma mau debat sama Bang sama Bang Edis, tapi ya udahlah, masih di bawah katanya Juma, gitu katanya. Makanya dia lari ke luar negeri kan? Kasih aku sakit hati sih. Siapa suruh kau sebut namaku? Dia takut sama namaku. Kau bisa sebut, di-kick lah. Orang yang paling ditakutinya itu aku. Datang kau sebut dia, namaku di depan dia. Di-kick lah kau. Nah itulah, di belakang Bang Juma itu iblis kebanyakan itu, karena iblis yang mengatui selalu tuh kata-kata jorok itu. Apa orang ini? Apa yang mau Ngantuk saya. dibantai? Ya nggak bisa, nggak usah kau bantah. Kau duduk aja di situ. Jangan turun. Enggak, kau duduk aja di situ. Nggak usah diskusi Iya. sama aku. Tunggu ada Edis mungkin mau naik ke apa? Ya, suruh ke sini biar ku bantai lagi dia. Tunggu bentar. Kasih lagi oleh-oleh, nanti ku kasih lagi ilmu. Semakin banyak ilmunya nanti. Itu tadi kingdom, bukan kingdom tadi itu. Bang Juma, tapi Edis bilang percuma mau dengar sama Bang Juma, katanya kosong semua, nggak ada manfaat katanya gitu.
Udah babak belur dia itu. Tadi tuh kingdom. Percaya. Kok bisa? Kok kalian teman-teman saya di Bako tahu kalau itu kingdom? Aku nggak ada sedikit pun tanda-tanda dia kingdom. Tapi ilmunya sama sih. Ilmu koplak.